Udah. Nah, jadi, halo semuanya, kami dari kelompok Devil Music akan menjelaskan tentang poster kami. Jadi pertama-tama untuk, perbandingan antara Figma dan aplikasi yang telah kita buat, pertama di sini ada halaman splash screen, di mana splash screen yang kita buat di Figma adalah desainnya seperti ini, dan yang telah kami terapkan ke aplikasi adalah seperti ini. Lalu untuk, halaman start-nya, awalnya kita buat seperti ini, tapi saat di aplikasi kita hanya membuat ada 2 tombol, yaitu login dan sign up. Lalu ketika kita masuk ke halaman sign up, bahkan akan muncul halaman seperti ini. Tapi kalau di Figma halamannya seperti ini. Nah, oh ya, sebelumnya itu kalau misalnya kita pencet sign up seharusnya masuk ke agreement dulu. Agreement tuh halamannya seperti ini, di mana, isinya tuh ada, Eee, kita harus nge-accept kalau agreement lah pokoknya. Nah, baru dari agreement masuk ke halaman create account. Habis create account, kalau udah masukin email, nama, sama password, baru masuk ke halaman login. Di login ini seperti ini. Kalau misalnya di Figma, kita buat seperti ini awalnya. Lalu selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi setelah kita udah masuk ke login, sign up, dan agreement, kita akan masuk ke homepage-nya. Jadi untuk homepage-nya sendiri perbandingan Figma sama hasil aplikasinya, bisa bilang ya kurang lebih mirip, cuman beda di font warna dan ada fitur tambahan juga kayak time stop sama hadiah juga, gitu. Dan untuk apa, play bar-nya juga warnanya beda sih, di atas hitam, bawahnya juga abu. Nah, habis kita di home screen tuh kita, bisa ke search gitu. Jadi di search itu, perbandingannya cukup beda banget gitu. Jadi kalau misalkan di Figma-nya itu cuman ada search history-nya saat kita klik atau, belum klik apapun, tapi di, aplikasi Jadi Kita tuh muncul kayak genrenya kayak pop, indie, podcast, browse all, dan lain-lain. Jadi nggak ada search history-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profile. Di sini, kita bersama dengan yang kita buat di Figma ya. Jadi di sini kita ada followers-nya, following-nya, terus, berapa lagu yang kita follow, terus di sini ada namanya juga. Terus lanjut ke sebelahnya di bagian home, kita hampir sama kayak di atas, kita bisa nge-like lagu yang kita bisa putar di bagian bawah, terus juga di bagian Figma-nya, kita juga ada pilihan-pilihan yang kita sarankan kepada pengguna atau user. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk fitur play kita bisa melihat bahwa di sini kita sudah bisa melihat nih bahwa kita bisa ngeplay lagu gitu juga. Dan apabila kita bisa membandingkan, ini kita memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Contohnya seperti icon pause nih kita bisa lihat. Ini kita dilingkarkan dan juga dalam fitur yang mungkin back yang paling atasnya di atas gambarnya gitu. Dan juga kita memiliki perbedaannya di mana lagi sih? Ya tentunya yang paling mencolok adalah di warnanya juga. Dan juga kita juga memiliki lirik juga nih di sini di bawah juga gitu seperti di gambar aplikasi. Dan kita juga memiliki lirik ketika lagunya dimainkan gitu dari Figma ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini kita punya halaman library ya, yang dimana itu isinya playlist-playlist yang kita buat. Contohnya coba bisa dilihat tuh. Nah, buat perbandingan dengan Figma-nya lumayan mirip ya, buat secara strukturnya. Tapi mungkin ada perbedaan di ini, yang playlist, artis, sama musik itu kategorinya. Nah, mungkin perbedaannya di situ sih. Sama kita di sini juga udah buat profil yang bisa logout. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya ada di bagian setting. Di bagian setting ini ada kayak untuk profilnya. Di sini ada banyak pilihan, ada account, data saver, ranges, dan sebagainya. Terus selanjutnya itu ada di bagian page loadingnya. Di sebelahnya ada page untuk search lagu atau mungkin album atau playlistnya. Terus selanjutnya ada page untuk kontrol musik. Di kontrol musik ini kita bisa memilih untuk like musik atau untuk menambahkan ke dalam playlist lagu. Selanjutnya ada page agreement.
page agreement ini akan muncul di awal aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kami akan menjelaskan tentang diagram. Pertama, diagram yang akan kami bahas adalah ERD. Jadi di ERD kita ada beberapa tabel. Yang pertama user, admin, dan artis. Jadi user ini bisa nge-follow orang. Lalu si user ini bisa nge-add favorit. Jadi itu lagu-lagu yang difavorit itu apa aja. Lalu si user ini bisa ngebuat playlist, dan si dalam playlistnya itu ada lagunya. Lalu selanjutnya di user itu juga bisa ngedengerin lagu. Jadi itu user ini bisa ngedengerin banyak lagu. Nah, lalu admin ini dia bisa ngatur si playlist song, sama bisa ngatur si artisnya. Dan si artisnya ini bisa ngatur si albumnya. Dan di dalam album itu ada berbagai lagu. Lalu selanjutnya untuk diagram yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi diagram selanjutnya adalah use case. Nah, jadi untuk use case sendiri kita punya 3 aktor, yaitu user, artis, sama admin. Nah, untuk user sendiri dia bisa mendengarkan lagu, mencari lagu, membuat dan follow playlist, follow artis, download lagu, follow user lain, mencari playlist, dan mendapatkan favorit lagu dia bisa. Tapi untuk itu dia harus login dulu. Karena bisa dibilang lu harus ada akun baru bisa lu dengerin semua musik dan download gitu. Nah, artis juga sama. Cuman bedanya kalau artis ini dia membuat musik atau menambah musik ke dalam album atau ke playlistnya gitu. Dan selanjutnya ada admin. Jadi admin itu bisa dibilang untuk mengatur semua kegiatan artis dan user juga ya. Jadi dia bisa ban artis user, dia bisa mengatur kelayakan lagu, mengatur kategori jenis lagu, dan menghapus dan menambahkan lagu. Tapi semua hal itu yang dilakukan oleh semua kayak admin, artis, sama user tuh dia harus login dulu. Karena bisa bilang nggak boleh sembarangan orang juga. Dan untuk diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan menjelaskan class diagram. Jadi class diagram itu yang kita ada admin di sini. Admin bisa menuju ke admin page itu dari many to one. Jadi banyak admin bisa masuk ke dalam admin page. Nah, di admin page itu dia akan mengurus ke user dan artis. Nah, di sini artis juga bisa memanage lagu-lagu yang akan dia masukkan. Jadi di sini di kolom track. Lalu lagu-lagunya nanti akan masuk ke dalam album di bagian bawah. Terus dari album juga dia bisa ke playlist biasa. Nah, dari user pun juga sama, user bisa ke user playlist yang lagu-lagunya nanti bisa diambil dari playlist biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini buat diagram konteksnya, kita sebagai user itu bisa mencari musik, mendengar musik. Nah, dari sisi artis itu bisa mencari musik juga sama mendengar musik. Nah, terus ada admin nih. Ada admin itu bisa manage akun user sama validasi musik. Maksudnya validasi musik itu misalkan kayak ada lagu yang nggak senonoh ya gitu, mungkin bisa dibatalin sama adminnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ya, jadi setelah kita menjelaskan tentang diagram, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang timeline dari pembuatan project Devil Music ini. Itu kita ngebuat konsep dan jenis aplikasi yang mau kita buat itu apa. Lalu selanjutnya kita memikirkan requirement-nya. Kita butuh apa aja sih di aplikasinya. Lalu selanjutnya kita ngebuat diagram yang tadi udah kita jelasin. Lalu selanjutnya kita ngebuat Figma-nya. Lalu selanjutnya setelah kita ngebuat Figma-nya, kita ngebuat front-end-nya. Nah, di sini itu kita ngebuat front-end selama 5 front-end itu BTW kita pakai Flutter. Setelah kita ngebuat UI-nya, baru kita ngebuat back-end-nya. Mulai dari fitur play segala macam itu dibuat di step ini. Dan step terakhir adalah kita melakukan finishing. Lalu selanjutnya ada ini adalah QR code dari prototype Figma kita. Dan ini adalah nama-nama kita. Nama saya Stephen, ada Ricky, Kelvin, Nathaniel, Chelsea, dan Gregorio. Jadi
Mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih.